Kembali lagi di video pembelajaran matematika bersama saya, Ibu Deborah Saurina. Kali ini kita akan membahas mengenai materi barisan dan deret. Apa saja yang akan kita pelajari di materi ini? Pertama, kita akan mempelajari tentang barisan aritmetika, kemudian deret aritmetika, barisan geometri, dan deret geometri. Namun, pada video pembelajaran kali ini, kita akan fokus kepada barisan aritmetika. Ada yang tahu apa kegunaan atau manfaat dari barisan aritmetika? Iya, kegunaan atau manfaat dari barisan aritmetika dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Salah satunya bisa digunakan untuk menentukan jumlah tabungan yang kita tabung secara konstan setiap bulan, misal di bank, atau di koperasi, atau di tempat lainnya. Selain itu, barisan aritmetika juga bisa digunakan untuk menentukan banyak kursi dalam suatu gedung yang disusun dalam pola tertentu. Dan masih banyak lagi aplikasi dari barisan aritmetika di kehidupan sehari-hari lainnya. Silahkan kalian cari ya. Untuk memahami mengenai barisan aritmetika lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Barisan dan deret aritmetika. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di materi ini adalah 3.3 menganalisis barisan dan deret aritmetika. 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Apa sih barisan aritmetika itu? Barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berturutannya selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Bilangan yang tetap tersebut disebut dengan beda dan dilambangkan dengan B. Berikut adalah contoh barisan aritmetika. Yang pertama, saya memiliki barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Pada barisan ini, kita bisa lihat ya, dari angka 1 ke 3, ini perlu ditambah 2. Kemudian 3 ke 5 juga ditambah 2. 5 ke 7 juga ditambah 2, dan seterusnya. Dapat dikatakan bahwa beda suku pada barisan ini adalah positif 2, atau bisa kita tulis B sama dengan 2. Contoh yang kedua, saya memiliki barisan 2, 6, 10, 14. Oke, kalau kita lihat di sini, bedanya berapa? 2 ke 6, bedanya adalah positif 4. 6 ke 10 juga positif 4, 10 ke 14 positif 4, dan seterusnya. Maka dapat dikatakan bahwa beda suku pada barisan ini adalah 4, atau B sama dengan 4. Contoh yang ketiga, saya memiliki barisan 30, 25, 20, 15, dan seterusnya. Jika kita lihat, dari 30 ke 25, bedanya adalah negatif 5. 25 ke 20 juga sama. 20 ke 15 juga negatif 5. Maka dapat dikatakan bahwa beda suku dari barisan ini adalah negatif 5. Dari ketiga contoh ini, kita bisa lihat bahwa beda suku pada barisan bilangan tersebut konstan atau tetap gitu ya. Yang pertama bedanya plus 2, yang kedua plus 4, dan yang ketiga adalah min 5. Secara umum dapat dikatakan jika UN adalah suku ke N dari suatu barisan aritmetika, maka berlaku B sama dengan UN dikurang UN min 1. Oke, misal saya punya barisan bilangan U1, U2, U3, dan seterusnya. Maka kita bisa mencari beda dengan mengurangkan
U2 dan U1. Gitu ya. Jadi B sama dengan U2 dikurang U1. Atau bisa juga kita kurangkan U3 dengan U2. Dan seterusnya. Gitu. Prinsipnya tetap B sama dengan UN dikurang UN min 1. Rumus umum suku ke N barisan aritmetika dengan suku pertama U1 dilambangkan dengan A dan beda dengan B dapat ditentukan seperti berikut. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B, di mana UN adalah suku yang ingin dicari atau suku yang ditanya, A adalah suku pertama, N adalah suku yang ingin ditentukan, dan B adalah beda. Jadi rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Contoh, tentukan suku ke-8 dan suku ke-20 dari barisan min 3, 2, 7, 12, dan seterusnya. Oke, di sini kita lihat yang ditanya adalah suku ke-8 dan suku ke-20. Terlebih dahulu kita tentukan suku pertamanya. Suku pertamanya atau kita tulis dengan A, ini adalah min 3. Kemudian bedanya, kita cari dulu. Tadi beda bisa kita cari dengan U2 dikurang U1. Kita punya U2-nya adalah 2, U1-nya adalah min 3. Maka kita punya 2 dikurang min 3. Maka kita dapat bedanya adalah 5. Yang ditanya adalah U8 dan U20. Nah, U8 dan U20 ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus suku ke N tadi. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Oke, yang pertama kita cari U8 dulu. Berarti kita punya U8 sama dengan A-nya min 3 ditambah N-nya, ini ya, N-nya ya, 8 dikurang 1 dikali bedanya adalah 5. Maka kita punya hasilnya min 3 ditambah 7 kali 5. 7 kali 5 adalah 35, min 3 ditambah 35, maka hasilnya adalah 32. Maka suku ke-8 dari barisan ini adalah 32. Kemudian kita cari yang kedua, U20. Rumusnya sama, A ditambah N-1 kali B. A-nya kita punya min 3, ditambah N-nya kita punya 20, dikurang 1, kali bedanya adalah 5. Maka kita punya min 3 ditambah 19 dikali 5. 19 dikali 5 hasilnya adalah 95. Min 3 ditambah 95. Maka hasilnya adalah 92. Oke, bisa ya mengerjakan bentuk soal seperti ini? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Diketahui barisan aritmetika min 2, 1, 4, 7, titik-titik sampai suku terakhirnya adalah 40. Tentukan banyak suku barisan tersebut. Oke, kalau soal sebelumnya yang ditanya adalah suku ke N, di soal ini yang ditanya adalah banyak suku. Oke, pertama kita tentukan dulu suku pertama dan bedanya. Suku pertamanya atau A, kita punya min 2. Kemudian bedanya kita cari dengan mengurangkan U2 dengan U1. U2-nya 1 dikurang min 2. Maka kita dapat bedanya adalah 3. Nah, kemudian kita lihat nih suku terakhirnya. Suku terakhirnya adalah 40. Maka kita punya UN sama dengan 40. Yang ditanya tentukan banyak suku.
Nah, berarti kita harus tahu, banyak suku itu berarti kan sampai suku terakhir ya. Berarti 40 itu suku keberapa sih? Nah, yang ditanya adalah N. Oke, kita jawab. Nah, ini masih menggunakan rumus yang tadi ya. Cuma kalau yang tadi ditanyanya UN, sekarang yang ditanya adalah N. Maka kita tulis dulu rumusnya. UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Kita punya UN-nya 40, kemudian A-nya kita punya min 2, ditambah N-nya ditanya, dikurang 1 dikali bedanya adalah 3. Maka kita punya 40 sama dengan min 2 ditambah, ini kita kalikan pelangi ya, N dikali 3, maka 3N. Min 1 dikali 3, maka min 3. Maka kita dapatkan hasilnya 40 sama dengan 3N, min 2 dan min 3 kita operasikan menjadi min 5. Oke, 40 ditambah 5 sama dengan 3N. Maka kita punya 45 sama dengan 3N, dan N adalah 45 dibagi 3. Hasilnya adalah 15. Maka, barisan aritmetika ini memiliki 15 suku. Atau dengan kata lain, 40 adalah suku ke-15. Kita ke contoh berikutnya. Nah, ini juga soal yang sering keluar ya. Diketahui, barisan aritmetika mempunyai suku ke-5 sama dengan 25. Dan suku ke-10 sama dengan 45. Tentukanlah suku kedua barisan tersebut. Oke, di sini kita tulis dulu yang diketahui. Kalau tadi yang diketahui barisannya, sekarang yang diketahui adalah suku-sukunya. Diketahui U5 sama dengan 25, kemudian U10 sama dengan 45. Yang ditanya adalah suku kedua, maka yang ditanya adalah U2. Oke, kalau ketemu soal seperti ini, gimana mengerjakannya? Ya, mengerjakannya bisa dengan mencari bedanya dahulu. Gitu. Jadi kita cari beda dulu menggunakan apa? Nah, di sini kan yang diketahui U5 dan U10 ya. Maka kita bisa cari bedanya dengan mengurangkan U10 adalah 45, dikurang U5 adalah 25, gitu. Jadi kita mengerjakannya berdasarkan apa yang diketahui. Dibagi, nah di sini N-nya adalah 10, dan sebelumnya 5, maka 10 dikurang 5. Kita dapatkan 20 dibagi 5, maka bedanya adalah 4. Nah, setelah dapat beda, kita harus mencari suku pertama atau A. Dari mana mencari A? Nah, di sini kan kita diketahui 2 suku ya. Kita pilih salah satu aja. Misal saya pilih U5. U5 sama dengan A ditambah N-nya 5 dikurang 1 kali B. Gitu ya. Dengan rumus yang tadi, UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. U5-nya kita punya 25. Kemudian A-nya ditanya, ditambah 5 dikurang 1 adalah 4, dan bedanya juga 4. Maka kita punya 25 sama dengan A ditambah 16. Maka A adalah 25 dikurang 16, jawabannya 9. Sekarang kita sudah punya B, sudah punya A, kemudian yang ditanya adalah suku kedua. Tinggal kita masukin ke rumus tadi. U2 sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. A-nya 9 ditambah N min 1, N-nya 2 ya. 2 dikurang 1, 1. Dikali bedanya adalah 4. Maka kita dapatkan 9 ditambah 4, 13. Maka suku keduanya adalah 13. Paham sampai sini ya, siswa hebat? Bagaimana siswa hebat? Apakah kalian sudah paham mengenai materi barisan aritmetika?
Silahkan kalian cari contoh aplikasi dari barisan aritmetika dalam kehidupan sehari-hari lainnya. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.